sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and lift my prayer. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan ceria. Oh iya, Kak, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, Kak Dimas akan menyapa kalian terlebih dahulu. Hai kelas balita, hai kelas pratama, hai juga kelas madya, dan apa kabar untuk kelas taruna? Ayo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang cerah ini, untuk kami bisa kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kiranya berkatilah kami anak-anak-Mu ini untuk memulai ibadah agar bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu dengan fokus dan dengan sukacita. Dan kiranya Tuhan juga memberkati semua guru-guru kami di dalam pengajaran dan pelayanannya untuk kami akan kasih dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu kembali dengan Ibu Wahyu. Saat ini Ibu Wahyu akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami semua. Kami sudah memuji Engkau, dan kali ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah kami, berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikanlah maksud-Mu kepada kami, agar kami bisa menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk membuka hati dan pikiran, agar kami bisa memahami maksud-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan kali ini dipilih dari kitab Kejadian pasal 32 ayat yang 22 sampai 32.
Ibu tidak akan membacakan firman ini bagi kita semua, tapi anak-anak bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Dan kali ini kita bisa menyaksikan isi dari firman itu di dalam sebuah film pendek yang akan kita saksikan bersama. Ini dia. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Demikian tadi film pendek yang bisa kita saksikan. Isinya menceritakan kembali firman Tuhan dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Di dalam cerita tadi, sebelumnya Yakub meninggalkan Laban untuk pulang ke kampung halamannya. Namun di kampung halamannya ada kakaknya Esau yang pernah dia tipu, sehingga kakaknya marah kepadanya. Bahkan Yakub sempat mendengar bahwa kakaknya berencana akan membunuhnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan dari tempat Laban menuju ke rumah di kampung halaman, Yakub sangat ketakutan. Dia ragu-ragu dalam perjalanan, sehingga dia mengutus dahulu rombongannya lebih dahulu. Para pekerjanya beserta dengan ternak dikirim untuk mengantarkan ternak itu sebagai hadiah bagi kakaknya. Demikian pula anak dan istrinya diantarnya menyeberang sungai Yabok, sementara dia sendiri kembali menyeberang balik. Dan dia seorang diri. Di dalam film tadi yang mengisahkan firman Tuhan, Yakub seorang diri di tepi sungai. Lalu datanglah seorang laki-laki. Nah, pada saat Yakub seorang diri, dia sebenarnya berdoa memohon kepada Tuhan karena dia begitu ketakutan akan bertemu dengan Esau kakaknya. Jadi Yakub memohon kepada Tuhan, "Tuhan, kalau seandainya aku nanti dibunuh oleh Esau, aku takut sekali.
Begitu mungkin yang dia sampaikan kepada Tuhan, dan dia ingin disertai oleh Tuhan, ingin dilindungi oleh Tuhan, dan ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi datanglah seorang laki-laki, dan semalam suntuk Yakub bergumul dengan orang itu. Wah, sampai fajar tiba, orang itu masih melihat Yakub ingin melawan terus. Jadi orang itu berkata, "Sudahlah, aku akan pergi karena sudah fajar." Tapi Yakub masih menahannya. "Engkau tidak boleh pergi kalau engkau belum memberkati aku." Jadi anak-anak bisa melihat begitu gigihnya Yakub untuk memohon berkat Tuhan. Nah, akhirnya orang itu pun mau memberkati Yakub. Nah, dalam kisah itu dikatakan bahwa orang itu adalah perwujudan dari Tuhan yang menampakkan diri kepada Yakub. Yakub bergumul semalam suntuk untuk memohon berkat Tuhan. Ya, jadi Tuhan lalu menamai dia Israel. Jadi di sini Tuhan menganugerahkan Yakub selain berkatnya juga memberi nama baru, yaitu Israel. Jadi sebenarnya Yakub itu artinya apa? Lalu Israel artinya apa? Nah, mari kita lihat ya. Before atau sebelumnya namanya adalah Yakub. Apa sebenarnya arti nama Yakub? Arti nama Yakub di dalam Alkitab adalah memegang tumit. Kalau anak-anak ingat bahwa dulu saat Yakub dilahirkan, dia adalah punya saudara kembar dengan Esau. Ya, dia memegang tumit Esau, seolah-olah dia ingin menarik Esau masuk kembali dan dia ingin keluar lebih dahulu. Jadi Yakub ingin merebut hak kesulungan Esau. Dan nama lain dari Yakub itu juga diartikan sebagai cerdik. Wah, cerdik itu apa? Cerdik itu pintar, cerdik itu pandai. Tetapi Yakub sering menggunakan kecerdikannya itu untuk menipu. Berapa kali dia menipu Esau? Dia merebut hak kesulungan, dia merebut berkat dari ayahnya untuk Esau menjadi berkat untuk Yakub. Lalu dia pun menipu Laban dengan domba-dombanya. Jadi perilaku Yakub sebelumnya itu tidak baik dan itu pun tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi saat Yakub berdoa semalam suntuk, akhirnya Tuhan memenuhi permintaannya, yaitu memberkati dia, dan bahkan Tuhan menganugerahkan nama baru, yaitu Israel. Apa arti Israel? Nah, arti Israel yang sekarang ya, yang sekarang artinya adalah bergumul melawan Tuhan dan manusia. Dan dia artinya juga adalah pemenang, karena dia memenangkan berkat Tuhan setelah pergumulan itu. Dia juga diartikan sebagai pendekar Allah. Nah, anak-anak, kalau kita lihat kok melawan bergumul dengan Tuhan, Yakub menang. Kalau Yakub menang dalam pergumulan itu, apakah berarti Tuhan Allah kalah? Oh, nanti dulu, bukan itu maksudnya. Jadi Yakub menang dalam pergumulan itu artinya Yakub begitu gigih dalam permohonan doanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya sudi mengabulkannya. Dan Tuhan memberkati Yakub, bahkan memberinya nama baru. Nah, ini maksud yang lain adalah bahwa Tuhan memberkati Yakub dan menganugerahkan nama baru dengan tuntutan bahwa Yakub harus mengubah dirinya dari Yakub menjadi Israel, dari yang buruk menjadi baik, dari yang dulu menipu sekarang tidak lagi, yang semula dia ketakutan bertemu kembali dengan Esau, akhirnya nanti pada kisah selanjutnya Yakub mau menemui Esau dengan sukarela, ya, dan ternyata Esau tidak marah kepadanya. Nah, anak-anakku, mulai saat ini mari kita belajar untuk meneladani sikap Yakub yang mau gigih dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, bisa menilai sikap dan perilaku diri sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan setelah itu mau mengubah sifat dan perilaku yang buruk berubah menjadi baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan
yang telah disampaikan oleh Bu Wahyu. Sekarang kita akan melakukan persembahan. Sebelum itu, kakak akan membacakan sedikit ayat untuk melandasi persembahan kita pada hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kakak akan bacakannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa melalui transfer rekening gereja atau bisa juga melalui TU Gereja GKP Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami masih bisa memberikan persembahan dari rezeki Papa dan Mama kami yang telah Engkau berikan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk gereja dan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari renungan kita tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu, bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Aku Berubah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh aku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai aktivitas kita pada hari ini. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan adalah 1 buah kertas, 1 pensil dan 2 spidol dan gunting. Nah, aktivitas kita seperti ini adik-adik. Nama 1 Israel menjadi Yakub menjadi Israel. Nah, yang kita lakukan adalah ya, beginilah hasilnya. Adik-adik bisa menambahkan warna ataupun bisa memberi hiasan di sisi-sisinya. Oke, terima kasih untuk sekian hari ini.
Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari sejak awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan kali ini. Tolonglah kami agar kami dapat meneladan Yakub yang mau gigih dalam berdoa, mau memohon berkat Tuhan, dan juga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau telah memberi kami keluarga dan teman, sehingga kami boleh tumbuh bersama dalam iman kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami, berilah kami kesehatan dan kekuatan agar kami dapat melakukan aktivitas kami di tengah masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kesabaran dalam mendidik, merawat, dan membesarkan kami. Tolonglah sertai juga para pelayan-Mu Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Bogor ini, baik pendeta, majelis jemaat, para pelayan di komisi-komisi. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka tetap sehat, tetap kuat, dan juga tetap bersukacita dalam melaksanakan pelayanan di gereja-Mu. Tuhan, sertailah pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Berkatilah tenaga medis, semua orang yang harus bekerja demi berlangsungnya kehidupan masyarakat Tuhan. Tolonglah mereka, pekerjaan mereka sangat berat, apalagi di tengah masa pandemi ini. Dan Tuhan, kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas lagi seperti dahulu secara normal. Tuhan, mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sadari maupun tidak. Tuhan, dan masih banyak hal yang ingin kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, tapi kami tahu Engkau jauh lebih mengetahui apa kebutuhan kami sebelum hal itu terucap di dalam bibir kami. Dan saat ini kami pun ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, setelah mengikuti ibadah sekolah minggu kali ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sekarang, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari Om Yakub bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam menghadapi berbagai masalah kita. Tetapi kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Amin. Oh ya adik-adik, terus ikuti ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.